not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Adiba Salsabila, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Ketemu lagi ya di video budgetingku. Kali ini aku mau evaluasi budgeting Juni di minggu keempat dan juga minggu kelima ya teman-teman. Sebelum mulai aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, aku tidak bermaksud riya ataupun pamer ataupun sombong. Aku hanya membagikan sedikit kegiatan aku dalam mengelola keuangan rumah tangga ya teman-teman. Semoga bisa termotivasi dan menginspirasi ya untuk aku yang membuat konten dan untuk kalian yang menonton. Dan supaya kalian yang belum memulai evaluasi, ayo dicoba dulu evaluasi sama-sama bareng aku. Nah, untuk di minggu keempat kategori living, maksudnya di living kategori kebutuhan dapur ataupun belanja, itu budgetnya 50.000, masih ada sisa ya 41.000 karena memang aku kemarin itu cuman beli tisu gitu ya di warung, jadi cuman kepakai 4.000 aja. Dan untuk belanja mingguan itu di minggu keempat habis ya teman-teman. Untuk budget telur juga habis. Lalu itu ada belanja mingguan di minggu kelima yang aku budgetkan 60.000, itu cuma beberapa hari aja ya kemarin. Itu ada sisa sebesar 33.000. Tadi aku udah tulis juga ya teman-teman di bawah. Lalu untuk jajan di minggu keempat ada sisa 10.000. Sebenarnya ada 20.000 tapi ya udah aku bagi aja di minggu keempat dan minggu kelima karena memang aku gabung gitu uangnya di dompet. Dan ini juga ada dana darurat ya teman-teman. Ini di minggu kelima, dana darurat di minggu kelima, dan di minggu keempat itu tuh habis ya teman-teman. Di minggu kelima ini ada sisaan 7.000 ya teman-teman. Jadi aku mau totalin dulu sisa budgeting di minggu keempat dan juga minggu kelima. Untuk di minggu kelima ini total sisanya itu cuma 51.000 ya teman-teman. Dari budget 375.000 itu tuh sisa 51.000. Berarti kurang lebihnya di minggu keempat ini kepakainya cuma 324.000 ya teman-teman untuk satu minggu. Dan lanjut untuk di minggu kelima itu budgetnya kemarin cuman 110.000 karena cuman 3 kategori, jadi sisanya ada 50.000, berarti kepakainya cuman 60.000 ya teman-teman. Nah aku belum tahu sih untuk di bulan Juli, aku masih bikin budget di minggu kelima gitu ya teman-teman. Kalau misalkan masih standby, maksudnya masih bagus gitu untuk pengaturan uang aku di minggu kelima ini, kemungkinan di minggu-minggu yang akan datang, di bulan yang akan datang aku gak bikin lagi untuk minggu kelima ya teman-teman. Tapi menurut aku sekarang sih penting sih ya minggu kelima, misalkan sebelum aku mengatur keuangan yang di minggu pertama yang baru itu masih jalan di minggu kelima gitu ya teman-teman. Takutnya gitu gajian paksu itu di atas dari tanggal 1 gitu kan ya, jadi aku takut budgetnya nggak ada, jadi makanya aku budgetin di budget mingguan week kelima gitu ya teman-teman, untuk mengcover dari tanggal 28 sampai tanggal 1 gitu ya teman-teman.
Oh iya, jadi dari sisa budgeting minggu keempat dan minggu kelima itu jumlahnya 101 ya teman-teman, 101.000 gitu. Dan di minggu ketiga kemarin itu sisanya 79.000 ya teman-teman. Dan jumlahnya keseluruhannya itu berarti ada 180.000 ya teman-teman, sisa budget dari minggu ketiga, minggu keempat, dan juga minggu kelima. Nah tapi kemarin itu aku ada keperluan ya teman-teman, jadi di hasil evaluasi di week ketiga itu aku pakai 75.000 gitu. Jadi yang tersisa itu ada 4.000 ya teman-teman. 4.000-nya aku masukin aja, aku gabungin di week keempat dan juga week kelima itu. Jadi aku masukin ke saving challenge cuman 105.000 ya teman-teman. Kemarin itu kepake gitu ya untuk aku 75.000 karena kemarin aku tuh kan rencana tuh beli selimut gitu kan ya di toko serba 35 gitu untuk adik aku yang mau datang sama orang tua aku juga. Nah tapi seperti biasa namanya kalap gitu ya, aku jadinya beli baju anak aku deh ya, 35.000 gitu, baju tidur gitu ya, satu setel, dan juga sandalnya palsu ya, dia tuh ngeliat terus kepengen gitu terus langsung diambil. Jadi ya udah aku pakai budget yang itu dulu ya teman-teman, karena itu belum aku budgetin sama sekali gitu, itu juga nggak terduga gitu ya teman-teman. Nah jadi itulah fungsinya sisa dari evaluasi yang bisa dipakai. Kalau misalkan sudah aku masukin ke saving challenge, kemungkinan aku tidak akan bisa ngambil lagi dari budget situ ya teman-teman. Tapi sebelum aku masukin bisa ya untuk dipakai dulu. Makanya untuk budgeting di evaluasi week 1 dan 2 kemarin juga gitu, aku kumpulin dulu baru aku masukin saving challenge. Sisanya di minggu ketiga, 4 dan 5 masukin lagi ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, di voice over kali ini tuh suara aku agak belepotan gitu karena memang apa ya, aku lagi nyari-nyari waktu luang gitu untuk dubbing, dan mumpung anak aku tidur ya teman-teman, biar aku nggak diganggu gitu. Dan aku setelah dia tidur tadi tuh lanjut beberes dulu ya, beberes di luar dan juga di dapur, baru setelah itu aku bisa dubbing gitu ya teman-teman. Dan by the way, dubbingnya juga aku sambil jaga toko gitu ya teman-teman. Jadi ini aku sempetin aja. Oh iya teman-teman, gimana nih kabarnya, kabar keuangan rumah tangganya, apakah sedang dalam keadaan baik-baik saja atau sedang mengalami dana darurat, maksudnya keadaan darurat ya teman-teman. Sharing-sharing ya di kolom komentar, kita sama-sama belajar. By the way, di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui. Aku di sini hanya sharing-sharing aja ya teman-teman seputar tabungan, budgeting, karena aku juga masih pemula gitu ya teman-teman. Aku juga masih perlu banyak belajar. Aku juga sering nontonin video teman-teman yang budgeting gitu ya teman-teman. Tapi aku juga senang nontonin daily vlog ibu rumah tangga gitu. Sebenarnya pengen ya untuk bikin daily vlog gitu, tapi aku nggak ada waktunya ya teman-teman untuk bikin video daily vlog gitu. Bisa aja sih tapi jarang-jarang gitu ya karena kesibukan di dunia nyata aku. Bikin channel YouTube juga aku karena hobi gitu ya, bukan hobi budgeting ya awalnya. Awalnya sih cuman hobi nontonin aja, tapi semakin lama semakin tertarik dan semakin terkesan gitu loh teman-teman. Jadi aku cobain budgeting sendiri, budgeting di rumah sendiri gitu ya teman-teman. Lalu aku ada kepengenan gitu untuk share video aku di YouTube ya teman-teman. Dan by the way, aku juga bikin channel YouTube ini nggak share ke teman-teman dekat aku, ke keluarga aku. Jadi ini murni aku bikin sendiri tanpa bantuan, tanpa bantuan keluarga gitu ya teman-teman. Nggak ada yang support juga karena aku memang nggak cerita juga, aku bikin konten ya. Jadi aku tuh cuman punya teman-teman online ya sekarang ini, Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah masuk
ke titik masukin saving challenge. Nah, jadi yang aku masukin pertama tadi itu ada the power of 2000 ya teman-teman. Di situ aku masukin 8 lembar gitu ya teman-teman, atau 16.000 gitu ya. Tadi juga aku udah warnain untuk trackernya. Lanjut tadi aku juga masukin di saving challenge 5k itu 20.000 ya teman-teman, atau 4 lembar. Lanjut ini di dana lebaran aku masukin tadi kalau nggak salah 20.000 ya teman-teman. Jadi itu pas uangnya ada kemarin ada sisaan gitu 30.000, jadi aku tambahin 20.000 jadinya 50.000. Karena trackernya itu per bijinya 50.000, jadi kalau uangnya sudah pas 50 baru aku warnain untuk stroberinya tadi ya teman-teman. Dan aku tadi sempat ngitung juga untuk trackernya itu ada 8 biji stroberi, berarti uang yang aku kumpulkan untuk tabungan lebaran tahun 2025 itu sebesar 400.000 ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah bisa ada kemajuan gitu ya teman-teman. Aku bersyukur banget bisa mantau tabungan aku setiap minggunya dan bisa nambahin juga untuk budgetnya gitu ya teman-teman. Aku berdoa sih semoga full aja untuk trackernya supaya bisa dipakai saat lebaran tahun 2025 ya teman-teman. Karena rencana aku sih mau mudik ya tahun depan lebarannya di kampung ya insya Allah. Nah, untuk teman-teman gimana nih untuk tabungan lebarannya? Apakah sudah ada kemajuan atau masih stuck aja nih di situ-situ aja? Semangat lagi ya teman-teman untuk budgeting dan semangat nabung. Nah, jadi di bulan ini sisaan hasil evaluasi di minggu pertama sampai dengan minggu kelima itu totalnya 365.000 ya teman-teman. Menurut aku sih lumayan banyak ya teman-teman. Kadang-kadang per minggunya itu juga ada sisaannya cuman receh banget ya. Kemarin itu ada yang sampai sisanya cuman 13.000 aja. Tapi nggak apa-apa ya, dikumpulin juga jadi banyak gitu. Dan biasa sih antara kategori living aku biasanya 2.200.000 atau 2.300.000 gitu. Dan jika ada sisa 300 lebih gitu berarti aku kepakai untuk kebutuhan di bawah dari 2 juta ya teman-teman untuk living. Tapi karena budget aku tetap, maksudnya budget gajian paksu dan gajian aku juga tetap segitu, jadi aku tetap membudgetkan dari budgeting aku segitu nominalnya ya teman-teman, nggak banyak dan nggak juga sedikit. Karena kalau aku budgetin ngepas gitu takut ya boncos, terus aku ngambilnya di mana aku bingung juga. Belum lagi kalau misalkan aku setelah budgeting ada sisaan terus aku bawa have fun gitu ya teman-teman, atau jajan-jajan gitu, nanti pas uangnya boncos terus aku kekurangan, aku bingung gitu mau carinya yang kemana, duitnya yang mana gitu kan ya. Jadi kalau kita udah membudgetin, kalau misalkan kurang juga ya otomatis kita harus ngambil dari tabungan ya teman-teman. Kalau misalkan ada sisa ya alhamdulillah, berarti kita juga masih bisa nabung gitu. Intinya sesuaiin aja dengan kebutuhan keluarga masing-masing ya teman-teman, karena setiap kebutuhan rumah tangga itu tuh berbeda-beda ya teman-teman. Untuk aku di wilayah aku di Kalimantan Tengah nih bahan-bahan makanan itu serba mahal ya teman-teman, apalagi untuk stok stok perikanan atau perayaman gitu ya teman-teman, mahal. Di sini lebih mahal gitu ya. Ayam aja itu sekilo hampir 48.000 atau 50.000, bahkan sekarang setengah kilo aja sudah 25.000 ya teman-teman. Dan untuk perikanan juga lumayan mahal ya. Untuk ikan nila aja di sini itu per kilonya 35 ribuan gitu ya teman-teman. Itu kenapa aku makanya kalau pulang kampung sering bawa ikan gitu ya teman-teman, karena di sana itu murah. Ikan nila cuman 10.000, kadang-kadang sampai 5.000 teman-teman per kilo di kampung aku ya.
Nah, kayaknya udah panjang lebar gitu ya aku ngomongnya. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.